Halo, nama saya Maria Fiunita Widyastuti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya akan mencoba untuk membuat kesimpulan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, hal positif yang bisa diterapkan di sekolah sesuai dengan sosiokultural Lampung adalah Sakai Sambayan. Pada hakikatnya, Sakai Sambayan menunjuk pada rasa partisipasi dan solidaritas terhadap berbagai kegiatan yang sifatnya pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Fungsi Sakai Sambayan diharapkan agar di dalam suatu jaringan kehidupan sosial dapat saling tolong-menolong dengan menjunjung tinggi semangat saling menghargai dan saling peduli terhadap orang lain. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Ada 3 semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah Ingar Sosung Tolodo, maka orang tua atau guru sebagai suri toladan anak dan siswa. Ing Madyo Mangun Karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tut Wuri Handayani, yang di belakang memberikan motivasi. Nah, kita sebagai seorang guru harus betul-betul memahami dari semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan sistem Among atau Among metode. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang ketiga adalah tripusat pendidikan, yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap budi pekerti atau karakter dari peserta didik. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang Pancamatra atau asas-asas tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Asas yang pertama adalah asas kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua adalah asas kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga adalah asas kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya, sebab kebudayaan merupakan ciri khas manusia. Kebudayaan selalu berkembang seirama dengan perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Perlunya memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Keempat adalah asas kebangsaan. Asas ini hendaknya menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Wujud rasa kebangsaan itu ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri. 5 adalah asas kemanusiaan. Adab kemanusiaan di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan acuan yang amat mendasar dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang dikembangkan oleh manusia di segala bidang selalu disesuaikan dengan kodrat kemanusiaannya. Berikut ini adalah hasil refleksi saya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, dalam pembelajaran, saya menganggap pentingnya transfer pengetahuan sehingga siswa harus memperhatikan. Yang kedua, guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, suasana kelas yang diharapkan guru tenang,
tertib, dan anak-anak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, dalam pembelajaran, saya mengutamakan target kurikulum untuk menuntaskan materi tanpa memperhatikan proses. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran hendaknya berpusat pada anak. Ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Keempat, mengemas pembelajaran secara menarik sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Kelima, lebih cermat melihat bakat anak. Keenam, proses pembelajaran sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti atau pikiran, sehingga menjadi anak yang selamat dan bahagia. Dan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran terbaik untuk murid adalah metode Among untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Terima kasih.